Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang engine torque atau dalam bahasa Indonesia disebut juga torsi motor. Torsi yang dalam artian adalah suatu besaran turunan yang mana torsi didapatkan dari gaya yang dikalikan dengan lengan momen atau lengan torsi. Nah, maka rumusnya adalah T sama dengan F dikalikan dengan R, yang mana F adalah gaya, sedangkan R adalah lengan momen, dan T ini adalah torsi. Maka satuannya adalah F yang memiliki satuan Newton, sedangkan R yang memiliki satuan meter. Satuan torsi adalah Newton meter. Oke, kita berlanjut pembahasan mengenai torsi motor. Nah, maksud dari torsi motor ini adalah torsi yang dihasilkan oleh motor tentu saja, yang mana torsi ini diukur pada poros engkol, sumbu putar dari poros engkol. Nah, di sini juga telah saya gambarkan ilustrasi sederhana sebuah engine atau motor yang mana ilustrasi ini menunjukkan bagaimana torsi dihasilkan oleh suatu motor. Nah, kita tahu bahwa gaya dikalikan lengan momen itu akan menghasilkan torsi atau kemampuan untuk memuntirkan suatu sumbu. Nah, kita lihat di sini ada sebuah piston dan silindernya, sedangkan yang hijau ini adalah connecting rod, dan yang bulat ini adalah bantalan, yang bagian atas adalah small n, yang bagian bawah adalah big N. Maksudnya adalah small n itu lebih kecil bantalannya daripada big N. Dan yang hijau ini adalah crank throw atau lengan engkol dari poros engkol. Kita tahu bahwa poros engkol tidak simetris lurus, tapi terdapat bagian-bagian yang berkelok-kelok, yang mana itu menjadikan poros engkol sebuah lengan yang disebut dengan crank throw. Nah, oke. Di sini pada saat motor atau engine melakukan proses pembakaran dan melakukan langkah usaha, yang mana pada langkah usaha piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, dan dari sini karena piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, maka connecting rod tertekan atau bergerak ke bawah yang menghasilkan gaya, yang mana gaya ini adalah penerusan penekanan terhadap luas penampang piston dan menghasilkan gaya, dan gaya ini diteruskan ke titik big N. Nah, yang mana titik big N ini akan berperan sebagai lengan momen terhadap titik pusat poros engkol atau crankshaft. Nah, kita tahu bahwa lengan momen itu, yang dinamakan lengan momen adalah suatu jarak antara gaya yang bekerja terhadap lengan momen itu harus tegak lurus terhadap gaya yang bekerja. Kita lihat di sini garis putus-putus yang berwarna merah ini mewakili arah lurus gaya yang bekerja karena pergerakan connecting rod. Nah, jadi arah lurusnya ke arah ini. Nah, sedangkan lengan momen di sini atau crank throw di sini tidak tegak lurus terhadap gaya yang terjadi pada connecting rod yang bergerak, maka yang dihitung sebagai lengan momen yaitu R yang berwarna merah ini. Nah, maka tentu saja ini adalah suatu perubahan yang terus menerus jika big N ini berputar terhadap sumbu engkol atau crankshaft. Nah, kita lihat diagram yang selanjutnya. Ini adalah keadaan di mana lengan engkol itu berada pada saat yang maksimal atau saat yang terjauh terhadap sumbu poros engkol. Nah, kita lihat di sini R itu sejajar dengan crank throw.
Maka dapat dikatakan ini adalah proses di mana lengan yang terjauh, maka momen yang dihasilkan juga dapat dikatakan lebih besar daripada yang ini. Dikatakan saja, misal mean effective pressure 5, sedangkan di sini lengan momennya adalah 2, maka jika dibandingkan dengan yang ini, main effective pressure misalnya 5, ini adalah 3, maka tentu saja momen atau torsi itu lebih besar pada saat lengan momen yang terjauh. Kita tahu bahwa torsi sama dengan gaya dikalikan dengan momen, yang mana jika R atau lengan momen ini semakin besar, maka torsi pun akan semakin besar. Dan ini adalah kondisi yang terakhir pada saat piston hampir mencapai titik mati bawah. Tentu saja lengan momennya akan semakin kecil, dan dari sini torsi yang dihasilkan juga akan lebih kecil daripada saat lengan momen itu pada kondisi yang terjauh. Nah, kita lihat di sini juga telah saya gambarkan. Ini yang dinamakan dengan kurva daya dan torsi motor. Yang dinamakan kurva torsi ini adalah yang berwarna hijau, yang mana torsi seperti yang telah saya katakan sebelumnya memiliki satuan Newton meter, yang mana Newton ini dihasilkan dari gaya dan meter dihasilkan dari lengan momen. Nah, ini adalah hasil pengukuran yang mana pada umumnya torsi pada suatu motor hampir selalu berbentuk kurva yang seperti ini. Pada saat awal torsi semakin lama seiring dengan naiknya putaran motor atau engine revolution per minute, torsi terus meningkat sehingga pada suatu titik tertentu torsi akan semakin menurun. Itulah mengapa pada tachometer kita melihat papan panel itu semakin ke atas, maka jarum akan menunjuk ke angka merah, dan dari situ mengandung arti bahwa torsi yang dihasilkan oleh motor ataupun biasanya daya yang dihasilkan oleh motor akan semakin mengecil. Oke, itulah pembahasan mengenai engine torque. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun saran, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.